penting bagi kami untuk mensosialisasikan, menyampaikan bahwa ketahanan pangan itu adalah suatu kondisi bagi masyarakat kita mampu menyediakan pangannya secara mandiri, mulai dari rumah tangga sampai perorangan. Dan ini diperlukan karena dalam rangka bagaimana masyarakat kita secara individu itu bisa sehat, produktif, dan aktif, bahkan kecerdasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Obral Saran, obrolan aktual syarat mana. Dari studio Media Center Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Bersama kami saat ini ada Bapak Taharudin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasir, Pak ya. Assalamualaikum Pak Kadis, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat baik. Terima kasih Pak Kadis sudah menyempatkan waktu datang ke studio kami. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Pasir. Apalagi kita tahu Kabupaten Pasir ini nanti dicanangkan menjadi daerah penyangga ibu kota negara baru. Nah, langsung saja kita sapa beliau. Pak Kadis, gimana Pak program-program dinas Bapak, Dinas Ketahanan Pangan, kondisi terakhir ini, apa program-program yang sedang dilaksanakan? Terima kasih dari Kominfo Media Center ya. Dalam obrolan syarat makna ini kami diundang dari Dinas Ketahanan Pangan, dan ini penting bagi kami untuk mensosialisasikan, menyampaikan bahwa ketahanan pangan itu adalah suatu kondisi bagi masyarakat kita mampu menyediakan pangannya secara mandiri, mulai dari rumah tangga sampai perorangan. Dan ini diperlukan karena dalam rangka bagaimana masyarakat kita secara individu itu bisa sehat, produktif, dan aktif, bahkan kecerdasannya mampu untuk beraktivitas, bahkan sumber daya manusia kita jadi kuat gitu. Oleh karena itu ketahanan pangan sangat penting, peduli untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Dan saat ini Mas Uja, kalau kita perhatikan, kita belum mencapai ideal sebetulnya kondisi ketahanan pangan kita ini. Karena kalau dilihat dari sisi pola pangan harapan kita, itu dari sisi energi ya, angka kecukupan energi, kita baru 1.800 kilokalori energi kita. Sementara yang ideal itu sampai 2.150. Energi kalori mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Energi kalori itu ada sumber-sumber karbohidrat, yang itu buat tenaga kan. Nah, sisi lain alhamdulillah kita dari sisi protein, angka kecukupan protein ini melebihi. Kita sudah 57 gram kapita per hari penduduk masyarakat Kabupaten Pasir. Dan idealnya kan 52, kita udah melampaui. Ini bisa dilihat karena memang kita potensi protein kita cukup, ikan-ikan, kemudian daging itu cukup tersedia dengan baik. Dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasir, bagaimana Pak Kadis melihat sebaran masyarakat yang bisa dikatakan dia secara ketahanan pangannya baik? Atau identifikasinya seperti apa dari 10 kecamatan ini? Ya, baru-baru ini kami dari Dinas Ketahanan Pangan melakukan pemetaan ya, aktualisasi atau update dari peta-peta ketahanan dan kerentanan rawan pangan. Itu secara nasional kita masih ada 30 desa yang rawan pangan. Nah, ini tersebar dari 10 itu ada 8 kecamatan yang desa-desanya rentan rawan pangan. Nah, ini Pak Bupati sudah menetapkan desa-desa ini sebanyak 30 desa. Beliau menetapkan dengan nomor 52651 keputusan 255 2021 ini. Dan ini kita harapkan program Dinas Ketahanan Pangan berupaya untuk mengentaskan itu. Dan kami sudah melakukan semacam koordinasi sinergi dengan OPD lain, karena
daerah-daerah rawan pangan ini bukan hanya karena kondisi pangannya yang tidak tersedia, tapi juga karena akses. Akses ini bisa karena akses jalan, bisa karena akses daya beli, bisa karena akses listrik, air bersih, kemudian tenaga kesehatan. Ini sangat penting dan mereka mendukung daerah rawan pangan ini. Contohnya seperti apa Pak? Mungkin kualitas ketahanan pangan di suatu wilayah dipengaruhi oleh akses, oleh faktor lain ya. Seperti tadi Pak Kadis katakan ada transport infrastruktur jalan, listrik, air itu mempengaruhi kualitas itu. Mungkin contohnya seperti apa Pak konkretnya? Misalnya kami mengambil 2 contoh di dalam rangka untuk melakukan sinergi dengan dinas-dinas lain. Itu OPD terkait adalah daerah Semakung. Itu dari sisi lahannya luar biasa, 217.000 hektar. Tetapi kondisi jalan untuk menuju ke lahan pertanian, jalan usaha taninya, itu belum baik. Yang kedua dari sisi irigasi, ini setiap tahun mereka mengalami kebanjiran. Oleh karena itu perlu didukung oleh instansi lain untuk menangani irigasi, jalan, yang harus dilakukan penanganan segera, sinergi dengan dinas-dinas terkait. Harapannya kalau jalannya bagus, irigasinya bagus, maka lahan tersebut jadi produktif. Yang kedua, segala produksi pertanian itu bisa diangkut lewat jalan yang baik tadi. Maksudnya seperti itu Pak. Ya. Yang kedua irigasi. Kalau irigasi ini tersedia setiap saat, apabila ada hujan maka bisa menahan air, tidak kebanjiran. Kemudian kalau kemarau juga bisa ditahan airnya, sehingga tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bertani. Gitu. Berarti sebenarnya tugas Dinas Ketahanan Pangan ini sangat terpengaruh dari dinas-dinas lain Pak ya? Saya kira ya, karena memang penting sekali untuk mendukung keberhasilan pertanian kita, ketahanan pangan di suatu desa itu adalah dari dukungan instansi lain. Seperti tenaga kesehatan. Nah itu juga penting, air bersih. Mereka mengkonsumsi pangan yang sehat, tapi dengan menggunakan air yang tidak sehat, maka justru menjadi terancam bagi kesehatan mereka. Demikian juga listrik misalnya, mereka tidak bisa mengolah pangan yang baik. Kemudian dari sisi ekonomi mereka juga perlu didukung. Baik Pak, tadi Pak Kadis bilang bahwa tugas Dinas Ketahanan Pangan itu terpengaruh dari atau saling ada kaitannya dengan dinas lain. Iya. Tapi tentu dari Dinas Ketahanan sendiri punya program strategis Pak ya. Iya. Mungkin itu kan jangka panjangnya. Betul. Nah program jangka pendeknya informasi yang kami dapat ada seperti bantuan-bantuan pelatihan atau berupa bantuan-bantuan pertanian ya Pak ya, pekarangan dan program-program lain. Mungkin Pak Kadis bisa dijelaskan? Ya sebelum itu begini, kami sudah membentuk forum grup diskusi dengan instansi terkait. Dan kami sudah punya komitmen bersama dan Pak Bupati sudah membuat pedoman untuk supaya itu secara sinergi dinas-dinas lain untuk melakukan kebersamaan kuat pangan ini. Nah dari Dinas Ketahanan Pangan memprogramkan lewat bantuan pemerintah berupa pekarangan pangan lestari. Nah ini memanfaatkan lahan-lahan yang tidur, kemudian di sekitar perumahan ibu-ibu rumah tangga kita memanfaatkan seperti tanam sayur, tanam buah, kemudian lombok, cabai dan sebagainya itu, sehingga mereka tidak lagi perlu membeli, cukup dengan menanam di sekitar rumah, bahkan itu gizinya sehat. Itu targetnya, itu program itu sasarannya berapa? Tahun ini kita dapat 10 kelompok dari kegiatan pekarangan pangan lestari, kemudian ada program pertanian keluarga. Dua program ya Pak? Dua program. Nah ini sangat membantu sekali masyarakat kita di pedesaan, sehingga mereka terbantu dengan dana. Misalnya pertanian keluarga itu kurang lebih kalau tahun 2020 kemarin itu dapat 200 juta per kelompok. Kemudian sekarang nih karena ada sedikit refocusing jadi 150 juta per kelompok. Kita dapat 2 kelompok jadi 3. Bantuannya uang dalam bentuk bantuan dana langsung ke rekening kelompok tani. Digunakan untuk apa itu Pak? Untuk kalau dari ketahanan pangan tuh beli bibit, beli pupuk, kemudian untuk demplot, sehingga lahan-lahan pertanian mereka itu dimanfaatkan maksimal.
Dan sekarang di daerah Sebakung ini yang mendapat tahun ini kurang lebih 35 hektar. Mereka mau tanam semangka, Itu yang jagung. masuk dalam program bantuan itu ya? Pertanian keluarga, betul. Pak Kadis, pada saat bencana Ya. ini juga kerap terjadi potensi adanya kerawanan pangan. Benar. Nah, saya lihat di beberapa kesempatan Iya. Dinas Ketahanan Pangan sering memberikan bantuan beras. Betul. Nah, Pak Kadis ini seperti apa, Pak, cadangan pangan kita yang ada di Dinas Ketahanan Pangan yang disimpan di Bulog ini? Ya, terima kasih. Berdasarkan Permentan 11 tahun 2012 itu, kita memang diwajibkan untuk menyediakan cadangan pangan. Alhamdulillah kita ini dari 10 kabupaten kota, 5 kabupaten kota termasuk Pasir sudah menyediakan. Nah, ini apresiasi sekali dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Berapa, Pak, cadangannya, Pak? Kita sekarang 100 ton. 104 ton idealnya berdasarkan perhitungan jumlah penduduk kita dan Yang tersimpan di gudang Bulog. Gudang Bulog. Idealnya kita sampai hari ini stoknya sekitar 57 ton. Akan pengadaan lagi 2021 ini sebanyak 25,6 ton. Nah, ini cukup buat kita untuk apabila ada bencana, kemudian ada kondisi rawan pangan dan sebagainya. Apalagi ini sudah ditunjang dengan kita sudah memperbaiki dari tadinya peraturan bupati yang memperluas sasaran penerima cadangan pangan kita, bukan hanya pada bencana alam tapi juga pada kondisi kerawanan pangan, kerawanan sosial. Kemarin ada COVID itu juga kita bisa digunakan. Ini perdanya sedang diproses di DPRD dan alhamdulillah kami sudah adakan pertemuan 1 kali dan insya Allah akan disempurnakan lagi. Nah tadi Bapak katakan dalam menyediakan beras untuk ketahanan pangan itu kan sekarang bisa digunakan bukan hanya untuk bencana, bencana banjir, longsor apa segala macam. Artinya kondisi di mana masyarakat pada saat nanti itu rawan pangan bisa digunakan. Betul. Itu dalam bentuk perda, Pak, ya nanti, Pak, ya? Dan nanti akan didukung dengan perda. Itu secara spesifik selain bahas masalah ketersediaan ketersediaan stok pangan kita, apalagi di perda itu. Di perda itu selain mengatur penyalurannya ya. Tadi ada diperluas sampai ke yang kerawanan pangan dan sebagainya. Tapi dalam soal pengadaannya. Nah, kita juga berharap pengadaan ini justru mengangkat produksi dalam daerah, petani lokal yang nanti bisa diserap oleh Bulog. Karena kita sementara ini yang punya gudang penyimpanan yang representatif itu kan ada di Bulog. Jadi Bulog kita harapkan di Perda itu nanti sudah diatur bahwa pengadaannya itu harus menyerap semaksimal mungkin, memprioritaskan produksi dalam daerah. Itu wajib, Bu? Wajib karena diharapkan tentu juga didukung oleh produksi kita juga sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Jangan sampai nanti kualitasnya kurang baik. Nah, oleh karena itu dinas-dinas teknis pembina ini mendorong supaya petani kita ini berusaha atau budaya usaha taninya ini dengan baik sehingga kualitas produksi kita juga baik untuk dikonsumsi masyarakat kita Kabupaten Pasir. Siap. Tadi sudah bicara masalah program, masalah lalu sudah disampaikan bagaimana keterlibatan dinas lain sangat berpengaruh bagi ketahanan pangan dan juga ada program stok cadangan pangan. Ya. Nah, dengan 3 program ini apakah bisa dikatakan bisa sementara ini bisa menjaga ketahanan pangan kita sambil memang kita ada program-program yang strategis yang kaitannya dengan instansi lain, Pak Kadis? Ya, Dinas Ketahanan Pangan bukan hanya bagaimana menjaga ketahanan pangan yang ada di daerah, tapi juga melakukan koordinasi dengan pihak lain. Katakan kita dengan Dinas Ketahanan dengan tanaman pangan juga melihat bahwa sebagaimana tugas tupoksi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mendorong produktivitas lokal itu juga tinggi. Nah, inilah koordinasi kita dengan teman-teman di Dinas Teknis sehingga menjaga ketahanan pangan ini bukan hanya tugas dinas tapi juga bersama dengan dinas teknis. Seperti halnya
terkait dengan pangan penyediaan protein, Dinas Perikanan juga kita ajak bersama, Dinas Peternakan, Perkebunan dan Peternakan sekarang ya. Iya. Kemudian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, itu kan dinas teknis yang memproduksi pangan-pangan kita. Nah, lalu kalau misalnya terjadi ketersediaannya kurang, harus kita dapat dari mana? Misalnya dari entah itu mendatangkan seperti pangan lain itu kayak bawang putih, cabai, lombok sebagainya kan sering langka itu. Bahkan itu menjadi komoditas yang bisa mempengaruhi inflasi daerah kita. Oleh karena itu kemarin kita dorong melalui program Dinas Ketahanan Pangan ini adalah mari kita tanam lombok cabai sehingga produksi kita meningkat. Nah saat ini mereka sudah kurang lebih 10 hektar itu menanam lombok saja. Karena memang tahun kemarin, tahun 2021 ini di awal-awal ini sampai harga 130 bahkan 100 dan sekarang sudah mulai normal 180 sampai 100 per kilogramnya. Nah inilah tugas-tugas Ketahanan Pangan menjaga stabilitas harga juga di dalam penyediaan pangan di Kabupaten Pasir ini. Kalau tadi bicara itu ada kaitannya dengan swasembada pangan, Pak? Kalau kita bicara masalah ketahanan pangan dengan swasembada pangan beda atau sama pengertiannya? Ketahanan pangan lebih pada bagaimana konsumsi masyarakat per individunya. Per individu. Tersedia secara cukup untuk mereka bisa produksi, produktif, sehat dan sebagainya. Dan kondisi ini kita dorong dinas teknis lainnya bersama untuk bagaimana swasembada itu tercapai. Oh begitu. Jadi swasembada lebih ke ini ya, sebuah daerah yang kuat pangan, Pak. Kuat pangan, iya. Swasembada pangan iya. Ya. Bisa secara mandiri gitu, Pak ya. Iya, kita harapkan begini. Kedaulatan pangan itu juga dilihat dari bagaimana mampu menyediakan sendiri, kemudian nanti kita pada gilirannya mandiri untuk menyediakan pangan-pangan sendiri. Itulah harapan-harapan kita di ketahanan pangan ini. Jadi penting untuk memantapkan kondisi pangan kita di daerah. Kalau program-program yang tadi Pak, yang program dari bantuan-bantuan untuk masyarakat itu Pak, yang seperti tadi pekarangan, ya, pertanian keluarga itu sejak tahun berapa itu program itu ada dulu? 2014 bentuknya masih pekarangan. 2014 sudah, tapi dananya masih sedikit waktu itu, sekitar 15 juta per kelompok. Sekarang sudah mencapai 60 juta per kelompok ya. Setiap tahun ada terus Pak? Ada terus dari bantuan APBN pusat, kemudian provinsi. Nah ini kita juga dorong kalau kondisi anggaran di daerah kita juga baik, maka kita ada nanti akan melalui aspirasi dewan itu juga akan antusias juga akan membantu kita untuk melihat ketahanan pangan di daerah kita. Sejauh ini koordinasi dengan DPRD, anggota-anggota kita di perwakilan rakyat itu gimana Pak? Sering juga ide-ide ini muncul dari kelompok tani setelah melihat keberhasilan pekarangan pangan lestari yang lain, dia ingin juga lewat konstituen mereka menyampaikan ke DPR. Kami sempat koordinasi mendapat sambutan baik dari anggota DPR bahwa bagaimana Pak Tahar ketahanan pangan kita ini. Ya kami siap bantu nanti kepada kelompok-kelompok, kata beliau begitu. Kemudian harapan kita di 2022 nanti juga ada aspirasi-aspirasi dari anggota DPR kita. Dan ini sudah dimulai dari DPR provinsi. Mereka ada 3 kelompok sudah mengalokasikan di Kabupaten Pasir untuk kegiatan pangan lestari ini, pekarangan pangan lestari ini. Kalau orang atau masyarakat kita secara pangannya dia ketahanan pangan itu artinya bagus ya. Itu secara ekonomi gimana Pak? Berbanding lurus juga atau enggak? Saya kira kalau mereka kadang-kadang pertanian ini jadi hobi juga sekarang nih. Iya. Apakah orang yang bisa makan secara gizi bagus, ekonominya bagus atau seperti apa Pak? Idealnya memang sesuai dengan aturan ya, bukan standarnya lah. Jadi memang sekarang ini kita cenderung masih tergantung pada makan nasi. Nah itu maksud saya. Jadi karena dia kesejahteraannya baik, lalu dia makannya nasi, daging, apa aja ayam gitu ya. Tapi dia lupa. Padahal masih ada lagi ya. Perlu ya komoditi lain sehingga bisa mengurangi konsumsi nasi ini. Itu apa istilahnya Diversifikasi. Diversifikasi pangan. Apa itu diversifikasi pangan? Konsumsi pangan. Nah artinya kita ini kan idealnya di bawah 50% nasinya
yang lain itu ada sayurnya, kemudian ada buahnya, ada airnya juga, minum susu dan sebagainya. Nah, ini kita dorong masyarakat kita ini menanam umbi-umbian, sayur-sayuran, sehingga mereka tidak tergantung nasi. Lauknya dari piara ikan lele, kemudian piara ayam. Nah, ini kan telurnya bisa dimanfaatkan. Nah, sering ini diversifikasi konsumsinya ini yang penting ini. Cukup menarik obrolan kita kali ini. Sebenarnya artinya upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan ini banyak bersinergi dengan instansi lain, Pak ya. Ya, kita harap semoga nanti ke depannya masyarakat di Pasir ini secara kondisi ketahanan pangannya bagus gitu, Pak ya. Dan program-program Dinas Pak Tahar ini terus berkelanjutan sehingga nanti artinya memang masyarakat kita secara konsumsi pangannya bagus dan secara kualitas otomatis kalau konsumsi pangannya bagus, secara kemampuan sumber daya manusianya juga akan bagus gitu Pak ya. Semoga program-program Bapak nanti bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Pak nanti Pak. Ya, baik, itu obrolan kita dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bapak Taharudin. Semoga nanti kita bisa berkesempatan lain kita bisa berbincang-bincang lagi. Kita tunggu program-program Bapak ini Pak ya. Baik, sekian perbincangan kita dengan Pak Kadis Ketahanan Pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.